Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan salat sunnah, yakni sekarang salat istisqa. Salat minta hujan. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wasolatus tiqoin wasolatus tisqoin, dan disunnah mengerjakan sholat istisqa indal hajati ketika ada hajat, lil ma'i bagi air, lifaqdihi karena tidak adanya air, au muluhatihi atau ada air tapi asin, au muluhatihi artinya airnya asin, au qillatihi atau sedikitnya air, bihaisu dengan sekiranya la yakfi yang tidak mencukupi. Iya, jadi airnya tidak mencukupi. Jadi ini adalah sebab-sebab salat istisqa. Salat istisqa bisa dikerjakan, yang pertama memang tidak ada air. Orang hajat. Jadi air itu ya sumber utama, orang butuh akan air. Yang pertama tidak adanya air sama sekali. Atau yang kedua airnya ada tapi asin. Ini kan darurat juga, bahaya juga. Artinya ya perlu kita untuk sholat istisqa. Yang ketiga qillatihi, artinya airnya ada tapi sedikit. Bihaisu la yakfi tidak mencukupi, yang tidak cukup airnya untuk orang banyak. Nah, ketiga ini adalah sunnah melakukan sholat istisqa. Wahia adapun salat istisqa ka salatil aidi ialah seperti salat Aid. Jadi salat istisqa ini sama seperti salat Aid. Lakin tetapi yastaghfiru beristighfar al-khatibu siapa khatib. Badala takbiri dengan mengganti takbir fil khutbati di dalam khutbah. Hanya saja ya, jadi salat istisqa saya ulang seperti salat Aid. Hanya saja khotib ini beristighfar sebagai mengganti lafaz takbir di dalam khutbah. Kalau sholat id kan awalnya Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 9 kali di khutbah yang pertama. Begitu juga istisqa sama persis, hanya saja lafaz takbirnya diganti istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 9 kali ya. Di rakaat kedua sama. Di rakaat kedua 7 kali. Kemudian wa yastaqbilu dan menghadap siapa khatib al-qiblata kepada kiblat. Halata du'ai pada waktu berdoa, halata du'ai hal dalam keadaan berdoa ba'da sodil khutbati setelah tibanya khutbah yang kedua, nahwi sulusiha artinya adalah seukuran sepertiganya khutbah yang kedua. Jadi tatkala khutbah khatib ini menghadap kiblat tatkala berdoa setelah munculnya, maksudnya setelah di waktu khutbah yang kedua. Kapan itu? Sulusiha, nahwi sulusiha semisal sepertiganya khutbah. Artinya khutbah pertama sudah selesai, dia duduk, kemudian dia diri khutbah yang kedua. Mulai dulu memuji Allah, kemudian berselawat, wasiat dan sebagainya. Tatkala sepertiga khutbah yang kedua, maka tatkala berdoa ya, khatib itu menghadap kiblat, sambil tangannya membentangkan tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan dengan doa khusus istisqa atau doa-doa yang lain. Yang paling utama adalah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatut tarawihi dan disunahkan salat tarawih. Wahia adapun tarawih isyruna rakaatan ialah 20 rakaat.
bi asyri taslimatin dengan 10 salam fi kulli lailatin di setiap malam min Ramadana di bulan Ramadan. Nah, jadi salat tarawih itu 20 rakaat. Nah, dengan 10 kali salam di setiap malam di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Li khabarin, karena ada suatu hadis. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, man qama, barang siapa yang bangun, artinya salat pada malam hari di bulan Ramadan karena iman wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni bagi orang tersebut apa-apa yang telah lalu, artinya min jambi dari dosanya, artinya dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Wajib dan wajib at-taslimu apa salam min kulli rakaataini di setiap 2 rakaat. Nah, kalau sholat, jika sholat siapa orang arba'an pada 4 rakaat, minha darinya sholat tarawih bitaslimatin dengan 1 salam, lam tashiha maka tidak sah apa sholat. Jadi kalau ada orang sholat tarawih 4 rakaat, 4 rakaat, ya. Jadi yang normal kan dua yang kita lakukan seperti biasanya ya. Ini ada orang sholat tarawihnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, jadi 4. Maka lam tashiha tidak sah sholatnya, seperti itu ya. Bihilafi sunnati zuhri, berbeda dengan sholat sunnah zuhur, wal asri dan sholat sunnah asar, wal duha dan sholat sunat duha, wal witri dan duha dan witir. Jadi berbeda dengan sholat sunnah zuhur. Sholat sunnah zuhur kan misalkan ada qobliyah 4 rakaat, ada ba'diyah juga 4 rakaat. Begitu juga asar. Asar itu ada qobliyah, asar itu 4 rakaat. Ketika seseorang ini menginginkan 4 sekaligus digabung, maka tidak masalah, boleh. Tetapi kalau sholat tarawih harus 2, wajib 2. Begitu juga duha dan witir, boleh digabung. Wayanwi, dan berniat siapa orang biha dengannya sholat at-tarawihha kepada sholat tarawih. Wa qiyama Ramadana, dan ini Ramadannya hilang ya. Dan sholat di dalam bulan Ramadan. Sholat sunnah Ramadan maksudnya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini sudah betul, bahwa kita berniat di dalam sholat itu ya niat sholat tarawih. Wa fi'luha, dan adapun pekerjaannya sholat awal waktu, pada awal waktu, afdalu ialah lebih utama min fi'liha dari mengerjaannya sholat asna'ahu di tengah-tengah atau pada tengah-tengah malam ba'da naumi setelah bangun tidur. Jadi pekerjaan sholat sunnah tarawih itu lebih utama dikerjakan di awal malam, bukan di tengah-tengah malam setelah bangun tidur. Khilafan, hal dalam keadaan berbeda, lima terhadap perkara wahamahu yang berpendapat padanya ma al-Hulaimiyu, siapa Imam al-Hulaimi. Jadi al-Hulaimi berpendapat bahwa sholat tarawih itu tetap yang lebih utama setelah bangun dari tidur. Wasumiyat tarawih, dan dinamakan akan sholat tarawih li'annahum, karena sungguhnya mereka kaum muslimin, kanu ialah ada siapa mereka kaum muslimin, yastarihuna ialah beristirahat siapa mereka kaum muslimin, lituli qiyamihim, karena panjangnya bacaan mereka atau panjangnya berdiri mereka, ba'da kulli taslimataini, setelah setiap 2 kali salam. Jadi kenapa dinamakan tarawih? Maka saking lama berdirinya mereka. Jadi gitu. Jadi mereka beristirahat setiap 2 kali salam karena lama berdirinya mereka. Wasirul isyrina, dan adapun rahasia 20, anna rawatiba al-muakkadata, ialah bahwa sesungguhnya sholat sunat rawatib al-muakkadah yang muakkad apa rawatib, fi ghairi Ramadana di selain bulan Ramadan, ashrun ialah 10. Wadu'ifat, maka dilipat gandakan apa sholat fihi di dalam bulan Ramadan, li'annau, karena sungguhnya bulan Ramadan waktu jiddin, ialah waktu bersungguh-sungguh, waktu kesungguhan hati, watashmirin, dan bersiap siaga. Jadi waktu-waktu memang orang ini di dalam bulan ini ya bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqriru qul huwallahu ahad salasan, dan mengulang bacaan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad salasan dengan 3 kali di rakaatil akhirati, di rakaat yang terakhir,
min rokaatiha dari rokaat-rokaatnya sholat tarawih, bid'atun ialah bid'ah ghairu hasanatin yang tidak baik. Ya, jadi kalau ada orang misalkan sholat tarawihnya bacaan di setiap rokaat kedua, di rokaat-rokaat tarawih itu dia membaca dengan surat Al-Ikhlas 3 kali, itu adalah bid'ah yang tidak baik. Nah, seperti itu ya. Di anna fihi, karena sungguhnya fihi, di dalamnya, ikhlalan, apa merusak bisunnati dengan sunnah. Jadi, apa namanya, keadaan itu, atau sikap itu, atau apa yang kita lakukan, misalkan, apa yang seseorang lakukan, membacanya di rakaat kedua, kul huwallahu ahad 3 kali, setiap rakaat 3 kali itu merusak sunnah, itu bid'ah yang tidak baik. Bid'ah buruk lah, suatu bid'ah ya. Bid'ah ghairu hasanin, bid'ah yang tidak baik. Hendaklah tidak kita lakukan. Tapi selama ini saya pribadi belum pernah menemukan ya. Kalau kul huwallahu ahad ya cuman sekali aja ya, tidak masalah. Tetap sunnah. Tapi kalau 3 kali, maka ini adalah bid'ah ghairu hasanin, bid'ah yang tidak baik. Ya. Kama sebagaimana perkara afta yang berfatwa bihi dengan nyama syekhuna, siapa guru kami. Jadi penjelasan ini yang bid'ah hasanah ini, bid'ah yang ghairu hasanah ini sebagaimana yang difatwakan oleh guru kita siapa Ibnu Hajar Al-Haytami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.